balik tembok ini ada lebih dari 2 juta orang terjebak dalam penjara terbuka. Pantai ini dekat dengan perbatasan Mesir. Bisa melihat Gaza dari sini. 10 km jaraknya. Tapi Gaza juga dipenjara dari laut oleh entitas penjajah itu. Tanah air atau kematian. Tidakkah nistamu pada orang Arab? Apa yang ingin kau katakan pada dirimu sendiri? Akhiri ini! Kau pembohong! Di sini seluruh dunia sedang menunggu lewatnya bantuan kemanusiaan untuk jalur Gaza. Kita ada di Sinai Utara, sekitar 1 jam perjalanan dari kota Al-Arish. Dan dari sana jaraknya hanya 35 km ke perbatasan. Semua restoran di sini diberi nama Palestina. Kita melewati banyak pos pemeriksaan di sini. Lebih dari 5 jumlahnya. Ini wilayah dengan pos pemeriksaan terbanyak di dunia. Menuju jalur Gaza. Di sini Israel mencabut aliran listrik, air, gas, makanan, bahan bakar, dan obat-obatan. Lalu membombardir Gaza sampai sekarang. Ribuan ton ragam bahan peledak yang jika digabungkan sama dengan 2 bom nuklir Hiroshima. Mereka memusnahkan bangunan, tanaman, dan manusia, membunuh dan melukai ribuan perempuan dan anak-anak. Tindakan biadab yang jarang terlihat dalam sejarah dan didukung banyak negara. Kami mendukung Israel. Berpura-pura beradab dan menjunjung hak asasi manusia. Tetapi, pengertian manusia dalam kamus mereka adalah hewan yang berwujud manusia. Kami memerangi hewan manusia. Mereka pantas dimusnahkan daripada dibiarkan hidup. Hentikan kejahatan perang! 70 tahun pendudukan! Di balik tembok ini, ada 2 juta orang. Kami tidak akan keluar dari sana, walaupun nakba bencana kedua terjadi. Kami masih hidup sampai sekarang. Untuk sampai ke penyeberangan Rafah, kita harus melewati seluruh semenanjung Sinai. Dan kami dicegat puluhan pos pemeriksaan untuk diperiksa. Itu penyeberangannya. Kita sudah sampai. Bayangkan 2 juta orang di penjara di sana. 2 juta orang ada di bawah bom. Penghalang kok setinggi ini. Tempat macam apa ini? Ini penyeberangan Rafah bagian Mesir, sisi lainnya penyeberangan Palestina. Jaraknya antara kedua penyeberangan tepat 300 meter. 300 meter? Tepat, sampai jalur Gaza. Jadi kau bisa lintasi penyeberangan? Tidak, sekarang tidak bisa. Penyeberangan sudah ditutup sejak awal perang sampai sekarang. Dari sini atau sisi lainnya? Dari kedua sisi, ditutup semua. Sisi satunya dikuasai Ya, Israel. dikendalikan Israel. Mereka melakukan pengeboman. Setiap kali bilang akan dibuka jam 9, kemudian mereka menutupnya. ditutup, ya? Mereka mengebom daerah itu untuk menakuti kita, relawan kemanusiaan. Seakan berkata, jika kalian melewatinya, kalian akan dibom juga. Ini pembunuhan, ini genosida, ini pembersihan etnis, pemusnahan seluruh bangsa. Inilah sebenar-benarnya genosida. Lihat tenda-tenda ini, tempat di mana kita tidur malam ini. Temboknya di belakang kita. Untung ada listrik, air, dan semuanya, alhamdulillah. Tapi, hanya 2 langkah dari sini, tak ada listrik, air, makanan. Belum serangan udara. Tidak bisa kubayangkan. Aku tak bisa berpikir lagi kayak gini. Ya Allah. Di sana berlangsung genosida. Palestina! Palestina! Seperti ini sepanjang malam. Dentuman bom. Mereka mengebom rumah sakit dan sekolah. Tak ada yang terlewat. 14 hari pengepungan. Darat, udara, laut, bantuan medis pertama datang dan tidak diizinkan masuk. Lebih dari 150 truk. Hanya 2 truk yang bisa masuk. Mereka baru saja bom penyeberangan depan kita sebagai peringatan agar 2 truk itu tak masuk. Mereka menutup gerbang dan tidak akan dibuka lagi. Sekarang jam 3 pagi. Sesekali, boom, suara ledakan. Guncangannya terasa. Kita di luar. Ya Allah, ya Allah. يزول الألم
Yordania, Israel, hingga Eropa. Jalur Gaza berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani pada 1917. Kemudian Inggris mencaploknya setelah kekalahan Kesultanan Utsmaniyah. Setelah Lord Allenby menaklukkan Tanah Suci pada 1917, Yahudi dijanjikan negara di Palestina oleh Earl of Balfour dari Inggris. Dan bertahan di bawah mandat Inggris hingga tahun 1948 ketika Inggris pergi. Dan geng-geng Zionis pun menjadi yang sekarang disebut Israel. Setelah itu, geng tersebut melakukan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Di Palestina ada sekitar 300.000 warga mengungsi, menyelamatkan diri ke jalur Gaza. Mesir kemudian mengelola jalur tersebut pada 1949. Setelah memperketat cengkramannya di wilayah Gaza. Entitas Zionis mendudukinya tahun 1967 bersama Sinai, tepi barat, dan Golan, yang memicu Intifada pertama melawan pendudukan Zionis tahun 1987. Hamas pun didirikan di tahun yang sama. Gerakan Perlawanan Islam. Penjajah Israel kemudian menarik diri secara bertahap dari jalur tersebut pada 1993. Berpijak pada perjanjian Oslo mengembalikan beberapa sektor otoritas Palestina, termasuk penyeberangan Rafah, dan pendudukan harus menarik diri sepenuhnya dari Gaza dan membongkar pemukiman pada tahun 2005, ditekan oleh perlawanan. Tahun 2006, pemilu Palestina pertama menghasilkan kemenangan besar bagi Hamas. Kemenangan yang menyebabkan konflik antar otoritas partai utama Fatah melawan Hamas. Tahun 2007, konflik tersebut mengakibatkan tersingkirnya otoritas utama dari Gaza dan Hamas mengambil alih seluruh wilayah Gaza. Sejak hari itu, Israel melakukan pengepungan total atas jalur Gaza, mulai dari darat, laut, dan udara, lebih dari 5 kali pada 2008, 2009, 2012, 2014, 2018, 2019, dan 2021, membunuh dan melukai puluhan ribu warga sipil, wanita, dan anak-anak dengan alasan palsu. Israel meningkatkan pengepungan warga Gaza dan menyiksa rakyat secara mengerikan dengan segala cara yang tak berperi kemanusiaan. Atas penyeberangan Rafah pada bagian yang dikelola Mesir untuk memasuki Mesir atau keluar dari Mesir dalam waktu yang bervariasi, tergantung pada kondisi. Dan seluruh dunia, PBB dan negara-negara Arab mendesak Israel untuk mencabut pengepungan Gaza dan menerapkan solusi dua negara yang diterima secara internasional dan memperingatkan tentang konsekuensi jika tetap melanjutkan tindakan yang selama ini dilakukan Israel. Di antaranya adalah yang paling ekstrim dan kejam, pemerintahan saat ini. Hingga tibalah tanggal 7 Oktober 2023. Laut dan penyeberangan Mesir ditutup. Juga ada tembok perbatasan yang disebut dinding pemisah. Ini jalur Gaza di sini. Luas area ini 365 km persegi, panjangnya 41 km. Lebih dari 2 juta orang tinggal di dalamnya. Usia-usia mereka itu rata-rata masih di bawah 14 tahun. Anak-anak. Kota terpenting di dalamnya adalah kota Gaza, Khan Yunis, Deir al-Balah, dan Rafah. Di jalur Gaza terdapat 8 kamp pengungsi untuk warga Palestina yang mengungsi pada tahun 1948 di hari bencana, yang diwakili oleh sebagian besar masyarakat yang ada di Gaza. Kamp utama adalah Jabalia, Al-Shati, dan Nusairat. Listrik, kamera, The Iron Dome, dan penembak jitu mereka ada di menaranya. Kami ingin pulang, tapi penyeberangan ditutup. Tapi Gaza kan sedang dibom. Bagaimana kalian akan masuk? Tidak masalah. Kami ingin bersama mereka dan mati bersama daripada tersiksa batin kami di sini. Kami tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Kami tidak tahu apa-apa tentang mereka. Aku menunggu penyeberangan dibuka supaya bisa menemui anak dan cucuku. Kau ingin keluarkan mereka ya? Tidak, kemana aku membawanya? Kita bisa pergi kemana? Jika perbatasan dibuka 1 jam, aku akan langsung kembali ke Gaza. Tidak bisa keluar dari Gaza. Kau siap meninggalkan rumah dan tinggal di tenda? Atau kembali pulang? Aku lebih baik mati di rumahku daripada tinggal di tenda. Tidak ada alternatif selain Palestina. Kami tidak punya pilihan selain menolak pendudukan. Mereka tidak bisa menyingkirkan Gaza kecuali mereka menumpas semuanya.
kegigihan mereka. Hukuman kolektif itu berarti saat ini masyarakat Gaza ditindas. Tapi kau tahu ada banyak warga sipil yang tak bersalah, pria, wanita, dan anak-anak di kampung situ juga kan? Namaku Motas. Aku Wisam. Namaku Agar Abud. anak-anak Gaza bisa hidup damai, Yerusalem merdeka dan Gaza menang.